Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini kami dari kelompok 2, yaitu dengan anggota yang pertama, Dini Zamratul Aulia dengan NIM 009, yang kedua Muhammad Khairi Ramadan dengan NIM 021, yang ketiga Natasha Baktianti dengan NIM 036, yang keempat Aneke Yunita dengan NIM 054, dan yang terakhir saya sendiri, Bintang Nugraha dengan NIM 079. Baiklah, di sini kami akan membahas materi tentang dualisme gelombang partikel, sifat partikel dari gelombang. Baiklah, pemateri pertama akan dijelaskan oleh Dini Zamratul Aulia. Padanya disilakan. Belum. Ayo. Udah ya, Tak. Baik, yang pertama adalah pengertian dualisme gelombang partikel. Nah, pada tahun 1845, Faraday menemukan bahwa sudut polarisasi dari sebuah sinar cahaya ketika sinar tersebut masuk melewati material pemolarisasi dapat diubah dengan medan magnet. Ini adalah bukti pertama kali kalau cahaya berhubungan dengan elektromagnetisme. Nah, Faraday mengusulkan pada tahun 1847 bahwa cahaya adalah getaran elektromagnetik berfrekuensi tinggi yang dapat bertahan walaupun tidak ada medium. Nah, teori ini diusulkan oleh James Clerk Maxwell pada akhir abad ke-19. Nah, menyebut bahwa gelombang cahaya adalah gelombang elektromagnet sehingga tidak memerlukan medium untuk merambat. Pada permukaannya dianggap gelombang cahaya disebarkan melalui kerangka acuan tertentu seperti ater, tetapi teori relativitas khusus menggantikan anggapan ini. Nah, teori elektromagnet menunjukkan yang sinar kasat mata adalah sebagian daripada spektrum elektromagnet. Teknologi penghambat radio diciptakan berdasarkan teori ini dan masih digunakan sampai sekarang. Kecepatan cahaya yang konstan berdasarkan persamaan Maxwell berlawanan dengan hukum-hukum mekanisme gerakan yang telah bertahan sejak zaman Galileo, yang menyatakan bahwa segala macam laju adalah relatif terhadap laju sang pengamat. Nah, pemecahan terhadap kontradiksi ini kelak akan ditemukan oleh Albert Einstein. Dalam fisika dan kimia, dualitas gelombang partikel menyatakan bahwa cahaya dan benda memperlihatkan sifat gelombang dan partikel. Konsep utama dalam mekanika kuantum, dualitas menyatakan kekurangan konsep konvensional seperti partikel dan gelombang untuk menjelaskan perilaku kuantum. Nah, ide awal dari dualisme berakar pada perdebatan tentang sifat cahaya dan benda sejak 1600-an, ketika teori cahaya yang saling bersaing yang diusulkan oleh Christian Huygens dan Isaac Newton melalui hasil kerja Albert Einstein, Louis. Sekarang ini diterima bahwa seluruh objek memiliki sifat gelombang dan partikel, meskipun fenomena ini hanya dapat terdeteksi dalam skala kecil. Dualisme gelombang adalah hipotesis yang diajukan oleh Louis de Broglie yang menganggap elektron memiliki sifat sebagaimana partikel sekaligus gelombang. Sebelumnya telah disepakati bahwa elektron merupakan partikel subatomik yang memiliki massa. Hipotesis ke Broglie berangkat dari kondisi sebaliknya yang memiliki oleh cahaya. Jika cahaya mulanya hanya dianggap sebagai gelombang, kemudian terbukti juga sebagai partikel, apakah elektron yang awalnya hanya dianggap sebagai partikel dapat juga bersifat seperti gelombang? Nah, hipotesis ini dikonfirmasi melalui percobaan C.J. Davison dan
LH Germer yang dilanjutkan oleh G.P. Thomson. Nah, setelah terbukti, sifat dualisme gelombang partikel yang saling berikatan dapat diterima secara luas. Dualisme gelombang partikel dalam fisika dan kimia, dualisme gelombang partikel menyatakan bahwa cahaya dan benda memperlihatkan sifat gelombang dan partikel. Konsep utama dalam mekanika kuantum, dualitas menyatakan kekurangan konsep konvensional seperti partikel dan gelombang untuk menjelaskan perilaku kuantum. Lanjut. Konsep dualisme gelombang. Konsep dualisme gelombang partikel menyatakan bahwa cahaya dan materi memiliki sifat sebagai gelombang dan partikel pada tahun 1901. Planck menyatakan bahwa cahaya sebagai gelombang elektromagnetik juga dianggap sebagai paket-paket energi cahaya yang disebut sebagai foton, di mana besar paket energi tiap foton adalah E sama dengan H dikali V, di mana E adalah energi foton, H konstanta Planck, dan V adalah frekuensi cahaya. Keyakinan bahwa cahaya juga memiliki sifat sebagai partikel diperkuat oleh eksperimen A.H. Compton yang mampu menunjukkan bahwa foton memiliki momentum dengan mempelajari tumbukan antara foton dengan elektron, di mana besarnya adalah P sama dengan V per C, gelombang cahaya V per C, P sama dengan H dikali gelombang panjang gelombang. Dengan P adalah momentum foton, C kecepatan cahaya, lambda adalah panjang gelombang. Lanjut. Sifat-sifat partikel gelombang cahaya. Cahaya memiliki sifat dualisme, di mana gelombang elektromagnetik yang dikemukakan oleh Maxwell dengan tentuan kecepatan propagasi atau C, gelombang radio, microwave, IR, visible, dan UV, X-ray. Kedua, sebagai paket energi, foton atau partikel, dikemukakan oleh teori Planck dan Einstein, memiliki M dan P. Selanjutnya ada efek Compton. Pada tahun 1922, Arthur H. Compton menunjukkan bahwa jika interpretasi kuantum dari radiasi elektromagnetik diterima, maka radiasi yang dihamburkan akan memiliki frekuensi yang lebih kecil daripada radiasi datang dan juga bergantung pada sudut hamburannya. Nah, Compton mengamati hamburan sinar X oleh sasaran dari bahan grafit. Ketika ia menambahkan sinar X monokromatik pada grafit, ternyata sinar X yang terhambur mempunyai panjang gelombang lebih besar daripada sinar X aslinya. Compton menyimpulkan bahwa efek demikian dapat dipahami sebagai benturan antar foton dan elektron, dengan foton berperilaku seperti partikel. Nah, analisis Compton menyertakan tampilan hamburan radiasi elektromagnetik dari partikel bermuatan sebagai sebuah peristiwa tumbukan sempurna antara foton dan partikel bermuatan bebas. Walaupun detail ini tidak diketahui, namun kekekalan energi dan momentum dapat diterapkan. Compton menemukan bahwa foton yang dihamburkan dalam suatu perubahan panjang gelombang del adalah berikut persamaannya. Nah, kualitas HM0C biasanya disebut panjang gelombang Compton. Nilainya untuk sebuah elektron adalah 0,0243. Lanjut. Nah, Compton menguji hubungan teorinya secara eksperimen melalui hamburan sinar X. Lambda sama dengan 0,7 ampere. Dari grafit, energi sinar X tersebut 1 kali 104 eV, lebih besar daripada beberapa kali energi ikat elektron-elektron karbon terluar, sehingga pengasumsian elektron-elektron ini sebagai partikel-partikel bebas adalah pendekatan. Nah, menurut teori kuantum cahaya, foton berlaku sebagai partikel, hanya foton tidak mempunyai massa diam. Jika hal ini benar, kita harus menganalisis tumbukan antara foton dengan elektron, misalnya dengan cara
sama seperti bola biliar yang dianalisis dalam mekanika pendahuluan. Berikut adalah gambar dari analisis mekanika. Lanjut. Berikut adalah persamaan Compton dengan sudut menyatakan sudut antara arah mula dan arah foton hambur dengan nilai 0 ialah sudut antara arah foton mula dan arah foton elektron yang tertumbuk. Dari persamaan di atas akan mendapatkan rumus yang menghubungkan beda panjang gelombang antara foton hambur dengan sudut 0 antara arah masing-masing. Lanjut. Nah, persamaan di atas diturunkan Arthur H. Compton pada awal tahun 1920 dan gejala yang diperkirakannya yang pertama kali diamatinya dikenal sebagai efek Compton. Gejala ini menunjukkan bukti kuat yang mendukung teori kuantum radiasi. Persamaan tersebut memberikan perubah panjang gelombang yang diharapkan terjadi untuk foton yang terhambur dengan sudut 0 oleh partikel yang bermassa diam M0. Dan perbedaan ini bergantung dari panjang gelombang foton datang lambda. Nah, kualitas H per M0C disebut panjang gelombang Compton dari partikel penghambur. Nah, dari persamaan di atas kita lihat bahwa perubahan panjang gelombang terbesar yang dapat terjadi ialah pada sudut 180 derajat. Nah, ketika itu perubahan panjang gelombang menjadi 2 kali panjang gelombang Compton dengan persamaan H per M0 kali C. Partikel yang lain karena masanya lebih besar. Maka perubahan panjang gelombang maksimum dalam efek Compton ialah 0,04852. Nah, perubahan sebesar itu atau lebih kecil lagi hanya bisa teramati untuk sinar X. Karena pergeseran panjang gelombang cahaya tampak kurang dari 0,01% dari panjang gelombang mula. Sedangkan untuk sinar X dengan lambda sama dengan 1 ampere. Besaran itu menjadi beberapa persen. Lanjut. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya dari Saudari Dini Zamratul Aulia. Itu penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Natasha Baktianti. Padanya disilakan. Baiklah, selanjutnya ada Bremsstrahlung. Bremsstrahlung adalah istilah dalam bahasa Jerman yang berarti radiasi pengiriman elektron sebagai partikel bermuatan listrik yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Apabila melintas dekat ke inti suatu atom, maka gaya tarik elektrostatik inti atom yang kuat akan menyebabkan elektron membelok dengan tajam. Peristiwa itu menyebabkan elektron kehilangan energinya dengan memancarkan radiasi elektromagnetik yang dikenal sebagai sinar X. Bremsstrahlung. Sinar X Bremsstrahlung mempunyai spektrum energi kontinu yang lebar, sementara spektrum energi dari sinar-sinar X terhambur serta sumber sinar X monokromat kolimator spektrometer sinar X terhambur jejak R spektrometer demonstrasi eksperimen efek Compton 10X karakteristik adalah diskrit. Sinar X karakteristik terbentuk melalui proses perpindahan elektron atom dari tingkat energi yang lebih tinggi menuju ke tingkat energi yang lebih rendah. Beda energi antara tingkat-tingkat orbit dalam atom target cukup besar, sehingga radiasi yang dipancarkannya memiliki frekuensi yang cukup besar dan berada pada sinar X. Kemudian, tahukah kalian apa itu sinar X sebenarnya? Profesor Daniel Mintelman dari Fakultas Teknik Elektrik dan Komputer Rice University memberi penjelasan detailnya. Sinar X merupakan bentuk radiasi elektromagnetik seperti cahaya, radiasi inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Namun dibanding jenis radiasi tersebut, sinar X menjadi lebih energik.
foton sinar X 1000 kali lebih energik dibandingkan foton cahaya tampak. Wilhelm Röntgen pertama kali menggambarkan sinar X di tahun 1895 dalam pencapaian yang membuatnya memperoleh hadiah Nobel pertama dalam bidang fisika. Selama Perang Dunia I, sinar X digunakan untuk keperluan medis. Kebanyakan sinar X di semesta muncul ketika atom kembali ke kondisi konfigurasinya. Misalnya, jika elektron diambil dari inti atom akan memancarkan foton sinar X sebagai kesetimbangan. Sumber umum lain sinar X adalah proses Bremsstrahlung. Sinar X memancarkan ketika cahaya energik elektron dengan cepat melambat. Dalam mesin medis, cahaya elektron energik difokuskan pada satu target yang biasanya berupa potongan tungsten. Kemudian ketika elektron melambat, sinar X Bremsstrahlung tercipta perangkat semacam ini memproduksi sinar X melalui kedua mekanisme tersebut dengan secara terus-menerus. Dan yang terakhir, mesin yang mengakselerasi elektron dalam orbit lingkaran dapat menghasilkan sinar X. Ketika elektron berputar, elektron ini memancarkan sinar X yang kuat. Sinar ini bisa digunakan untuk banyak keperluan riset ilmiah. Sejumlah mesin ini juga sudah ada di Amerika Serikat dan seluruh dunia, termasuk Advanced Light Source di California, Advanced Photon Source di Ilsan National, Sutherland Light Source di New York. Kemudian selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya dari Saudari Natasha Baktianti. Untuk pemateri selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Khairi Ramadan. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator yang memberikan waktu kepada saya. Selanjutnya, yaitu prinsip ketidakpastian Heisenberg. Salah satu aspek paling terkenal dari dunia kuantum adalah prinsip ketidakpastian Heisenberg. Heisenberg menggunakan dualitas gelombang partikel untuk menunjukkan bahwa kita tidak pernah bisa mengukur dengan cermat posisi dan momentum dari sebuah entitas seperti elektron secara bersamaan. Dengan kata lain, kita tidak bisa mengetahui letak dan arah pergi elektron pada saat bersamaan. Kacaunya lagi, elektron sendiri tidak bisa tahu letak dan arah perginya secara cermat. Selanjutnya. Yang pertama adanya pengukuran dan ketidakpastian. Andaikan diinginkan untuk menentukan kedudukan sebuah benda seperti elektron, untuk dapat mengukur kedudukan benda, maka harus dilakukan suatu percobaan tertentu. Sebagai contoh, kita dapat menempatkan sebuah celah dalam lintasan yang dicurigai dari sebuah partikel yang bergerak sejajar sumbu Y dengan energi tertentu. Yang kedua yaitu adanya hubungan ketidakpastian untuk kedudukan dan momentum. Suatu analisis kuantum menunjukkan bahwa untuk semua tipe eksperimen, letak kepastian delta X dan delta P akan selalu berkaitan melalui delta P dikali delta X lebih besar H per 4V. Perlu diperhatikan bahwa hubungan ini berlaku baik secara teori maupun secara eksperimen. Yang ketiga yaitu adanya hubungan ketidakpastian untuk energi dan waktu. Hubungan ketidakpastian Heisenberg dapat pula dirumuskan dalam variabel-variabel konjugat lainnya. Sebagai contoh, untuk dapat mengukur energi E, sebuah benda haruslah dilakukan suatu percobaan selama suatu selang waktu, yaitu delta T. Suatu analisis menunjukkan bahwa ketidakpastian dalam energi atau delta E berkaitan dengan selang waktu delta T dalam energi diukur oleh rumus delta E
delta T lebih besar K/4V. Jadi, energi sebuah benda dapat diketahui dengan ketelitian sempurna delta E sama dengan 0 hanya jika pengukurannya dilakukan selama suatu selang waktu tak berhingga atau delta T sama dengan alfa. Selanjutnya. Yang keempat, adanya asas saling melengkapi. Asas ketidakpastian menunjukkan bahwa tidak mungkin mengukur variabel-variabel sekawan seperti Px dan X, E dan T dalam sebuah percobaan tunggal hingga ketelitian yang tinggi. Hasilnya, aspek partikel dan gelombang keduanya tidak dapat diukur dalam percobaan yang sama. Ketidakmampuan untuk mengukur aspek gelombang dan partikel materi pada saat bersamaan mengilustrasikan asas saling melengkapi yang dikemukakan oleh Bohr pada tahun 1928. Aspek gelombang dan partikel saling melengkapi satu dengan lainnya karena kedua gambaran ini diperlukan untuk memahami secara lengkap sifat-sifat materi. Namun kedua aspek ini tak dapat diamati secara serempak. Selanjutnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya dari Saudara Muhammad Haidi Ramadan. Untuk materi selanjutnya yaitu akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang mikroskop elektron. Mikroskop elektron merupakan sebuah mikroskop yang mampu untuk melakukan pembesaran objek sampai dengan 2 juta kali, yang menggunakan elektron statik dan elektron magnetik untuk mengontrol pencahayaan dan tampilannya. Next. Yang pertama itu ada mikroskop transition elektron. Mikroskop transition elektron merupakan sebuah mikroskop elektron yang cara kerjanya mirip dengan cara kerja proyektor slide, di mana elektron ditembuskan ke dalam objek pengamatan dan pengamat mengamati hasil tembusan pada layar. TEM merupakan mampu menghasilkan resolusi hingga 0,1 nanometer atau sama dengan pembesaran 1 juta kali. Berikut merupakan cara kerja untuk preparat dapat teramati dengan baik menggunakan TEM. Yang kedua yaitu mikroskop pemindai elektron. Mikroskop pemindai elektron digunakan untuk studi detail arsitektur permukaan sel atau jasad renik lainnya, dan juga objek yang diamati secara 3 dimensi. Cara terbentuknya gambar pada SEM berbeda dengan apa yang terjadi pada mikroskop optik atau TEM. Pada SEM, gambar dibuat berdasarkan deteksi elektron baru atau elektron sekunder, ataupun elektron pantul yang muncul dari permukaan sampel ketika permukaan sampel tersebut dipindai dengan sinar elektron. Selanjutnya. Bintang, stop dulu Des, recordnya Des. Aku. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anike Yunita. Padanya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk yang ketiga yaitu mikroskop pemindai transmisi elektron atau STEM. Mikroskop pemindai transmisi elektron merupakan salah satu tipe yang merupakan hasil pengembangan dari mikroskop transmisi elektron atau TEM. Pada sistem STEM ini, elektron menembus spesimen, namun sebagaimana halnya dengan cara kerja SEM. Optik elektron terfokus langsung pada sudut sempit dengan memindai objek menggunakan pola pemindaian di mana objek tersebut dipindai dari satu sisi ke sisi lainnya atau raster yang menghasilkan jalur-jalur titik dots yang membentuk gambar seperti CRT pada televisi atau monitor. Dan untuk yang keempat yaitu mikroskop pemindai lingkungan elektron. Mikroskop ini merupakan pengembangan dari SEM yang dikembangkan guna mengatasi
objek pengamatan yang tidak memenuhi syarat sebagai objek TEM maupun SEM. Objek yang tidak memenuhi syarat seperti ini biasanya adalah bahan alami yang ingin diamati secara detail tanpa merusak atau menambah perlakuan yang tidak perlu terhadap objek yang apabila menggunakan SEM konversional perlu ditambahkan beberapa trik yang memungkinkan hal tersebut bisa terlaksana. Adapun cara kerjanya, yang pertama-tama dilakukan suatu upaya untuk menghilangkan penumpukan elektron di permukaan objek dengan membuat suasana dalam ruang sampel tidak vakum tetapi diisi dengan sedikit gas yang akan menghantarkan muatan positif ke permukaan objek, sehingga penumpukan elektron dapat dihindari. Selanjutnya, Nat. Untuk yang kelima ada mikroskop refleksi elektron atau disingkat REM. REM merupakan mikroskop elektron yang memiliki cara kerja serupa dengan TEM. Namun, sistem ini menggunakan deteksi pemantulan elektron pada permukaan objek. Teknik ini secara khusus digunakan dengan menggabungkan dengan teknik refleksi, difraksi elektron, energi tinggi, dan teknik refleksi pelepasan spektrum energi tinggi. Dan yang terakhir ada spin polarized low energy electron microscopy atau SPLIEM. SPLIEM ini merupakan variasi lain yang dikembangkan dari teknik yang sudah ada sebelumnya dan digunakan untuk melihat struktur mikro dari medan magnet. Dengan melakukan penambahan peralatan video, maka pengamat dapat melakukan pengamatan dengan mikroskop elektron secara terus-menerus pada objek yang hidup. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya dari Saudari Anita Yunita. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai dualisme sifat gelombang. Jika ada penjelasan ataupun kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.